Xia Jinwei, kamu datang ke sini mau apa? Guyao, kalau membunuh harus bayar dengan nyawa. Hari ini saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Kakak Siken. Jinwei, kamu taruh dulu pisaunya, tenangkan diri dulu. Ji Siken Minger. Jinwei, aku mohon sama kamu. Maafkan dulu Yao Yao. Kamu memohon padaku? Dulu ayahku juga memohon padamu, supaya kamu maafkan aku. Tapi apakah kamu pernah melakukannya? Kakak Sichen, aku tidak sengaja. Diam. Jinwei, asal kamu mau maafkan Yao Yao, mau minta apa saja aku akan setuju. Aku hanya punya satu permintaan. Kalau membunuh harus bayar dengan nyawa. Tidak bisa. Baik, kalau begitu kita lapor polisi saja. Tidak bisa, Kakak Sichen, kondisi tubuhku tidak bagus. Kalau ke kantor polisi aku bisa mati, Kakak Sichen. Jinwei, pegani saja. Aku akan langsung kirim dia ke luar negeri. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Apakah itu cukup? Ji Siken, kamu benar-benar cinta sekali sama Guyao itu. Kamu sungguh mencintai orang ini, sampai-sampai tidak tahu mana yang benar atau salah. Aku benar-benar sangat membenci. Kenapa aku bisa jatuh cinta sama kamu? Jinwei. Jangan panggil namaku. Ji Siken. Kita selesai. Jinwei. Kakak Siken. Xia Jinwei, lepaskan. Lepaskan. Jinwei. Jinwei, lepaskan. Kakak Siken. Tolong selamatkan Yao Yao. Yang hilang dari kamu cuma satu ginjal. Tapi Yao Yao sebentar lagi bisa mati. Xia Jinwei. Aku, Ji Sichen, memohon sama kamu. Waktu itu aku bohong supaya kamu ikut cek kecocokan ginjal. Itu memang salahku. Tapi kecocokan genku gagal. Hanya kamu yang bisa selamatkan Yao Yao. Tapi kenapa aku harus menolong dia? Aku tahu donor ginjal bisa merusak tubuh. Tenang saja. Seluruh kebutuhan hidupmu ke depannya akan aku tanggung semua. Menurutmu, keluargamu kekurangan uang sebanyak itu? Jinwei, asal kamu mau selamatkan Yao Yao. Aku, Ji Sichen, bisa menyetujui semua permintaanmu. Kalau begitu aku ingin kamu menikahiku. Selain itu, yang lain bisa saja. Kalau begitu kita tidak perlu bicara lagi. Aku menikahimu. Siken, hari ini malam pertama kita. Aku sudah siap. Xia Jinwei. Kamu butuh laki-laki segitunya ya? Oak. Akan aku penuhi keinginanmu. Kakak Sichen, aku sudah selesai mimpi tadi. Kalau begitu biar aku temani kamu. Semuanya salah aku yang ceroboh. Semua jadi kotor gara-gara aku. Yao Yao tidak apa-apa kok. Aku akan bersihkan sebentar. Oak, Kakak Siken. Xia Jinwei, kamu benar-benar perempuan murahan yang memanfaatkan keadaan. Hari ini akan aku buat kamu dengar pertunjukan seru. Halo. Kakak Siken. Kamu sudah selesai cuci? Belum. Tunggu sebentar.
Baiklah. Kakak Seken. Kakak Seken. Ada apa Yao Yao? Aku mau. Yao Yao, aku sakitkan kamu nggak? Kakak Seken. Kakak Seken. Kamu ambil saja aku. Yao Yao. Hal seperti ini sebaiknya tunggu sampai aku sudah cerai. Aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Kakak Seken. Kakak Si Chen, kamu berubah? Apakah karena Xia Jinwei? Dia tidak mau anak ini. Dia pasti akan paksa aku gugurkan kandungan. Tidak bisa, aku harus pergi dari sini. Zeyu, pesan tiket pesawat jam 8 malam. Aku sekarang juga langsung bersihin barang. Mama pasti akan lindungi kamu. Tuan Ji, ini informasi pemesanan tiket buta di malam. Ada satu orang lagi yang berangkat bersamaan. Namanya Fu Diu. Xia Jinwei, kamu berani mengkhianati aku. Ayo pulang. Xia Jinwei. GC Chen, kok kamu balik? Aku sudah pulang. Mengganggu kamu kabur sama pria gelapmu ya? Seken. Dulu waktu kamu di bawah aku, kamu kepengen banget kan? Lepaskan. Bagaimana keadaannya? Nona Gu sudah hampir tidak kuat. Harus segera transplantasi ginjal. Tenang saja. Aku hamil. Xia Jinwei, setiap kali kamu minum pil KB, selalu aku awasi. Kamu bilang sama aku kamu hamil. Aku sampai tidak tahu. Lagi pula, pil KB itu kan? Xia Jinwei, kalau kamu berani lagi menghalangi aku selamatkan Yao Yao, aku akan buat kamu mati di meja operasi. Seken aku. Sakit sekali. Xia Jinwei. Lagi-lagi kamu pura-pura. Oke, tidak perlu tes lagi. Langsung saja. Nona Xia, Anda. Nyonya tua, Nyonya muda ada masalah. Cepat hubungi Zeu untukku. Baik. Jinwei. Laporan keguguran itu palsu. Anakmu masih ada. Nyonya tua Ji sudah tahu soal kalian. Dia minta aku buat laporan keguguran palsu, supaya Ji Si Chen tidak memaksakan aborsi kepadamu. Terima kasih, Zeyu. Jinwei, Seken. cepat ikut aku ke rumah sakit. Yao Yao sudah tidak tahan lagi. Aku tidak mau menolong. Kamu berani berubah pikiran? Xia Jinwei, kamu mau mengkhianati aku lagi? Kabar sama Fu Ziyu? Aku tidak. Kalau baca tu APA? Bayar Ji Seken tahu. Aku ingin sembunyi-sembunyi melahirkan anak. Sudah tidak mau bicara ya? Xia Jinwei, kamu butuh laki-laki segitunya? Oak. Akan aku penuhi keinginanmu. Jenggen, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Xia Jinwei. Saya sadar sekarang kamu, semakin menarik saja. Saya sadar sekarang kamu,
Semakin menarik saja. Saya semakin suka dengan dirimu yang sekarang. Hari ini kita lakukan semuanya pelan-pelan. Jan Gan. Si Chen, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Sikhen, Jan Gan. Sikhen, jangan seperti ini. Ji Sikhen, ini disebut pemaksaan dalam pernikahan. Kamu tahu tidak? Xia Jinwei, kamu masih ingat apa yang pernah kamu ucapkan? Selama masa pernikahan, kewajiban suami istri, kamu hanya bisa melakukannya bersama saya saja. Saya ingin kamu memberikannya sekarang juga. Sikhen. Ji Sikhen. Jangan buat saya membencimu. Jinwei. Jinwei. Sikhen. Xia Jinwei. Si Chen, dengarkan penjelasan saya. Jiangan Senta saya. Sikhen. Apakah anak kita masih ada? Xia Jinwei. Jangan sebut anak tak sah yang sudah gugur itu di depan saya. Nanti saya bisa mencekikmu. Keguguran. Keguguran. Sikhen Ji. Yao Yao, kenapa kamu datang? Saya datang mengantarkan laporan keguguran. Sekalian menjenguk Kak Jinwei. Badanmu lemah sekali. Tidak perlu melakukan semua itu untuk perempuan jalang itu. Si Chen Ge, jangan berkata seperti itu ke kakak. Saya sendirian di sini Tider. Takut juga sih. Nanti malam saya temani kamu. Si Chen Ge, jangan di sini. Kak Jinwei masih ada. Kalau dia mau lihat, biar saja dia lihat. Ji Sikhen, anak itu adalah darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kamu setega itu? Setiap kali minum pil KB, saya selalu memastikan kamu meminumnya. Kamu bilang anak itu adalah anak saya. Sikhen Ji. Kamu panggil dokter saja deh. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Aduh si Chen Ge, saya mohon ya. Jalang, kamu memang berumur panjang. Tidak perlu pura-pura lagi. Saya kasih tahu satu rahasia. Hari ini saya sengaja pura-pura sakit. Supaya bisa membunuh anak haram di perutmu. Biar kamu dan anak harammu sama-sama mati. Sayangnya, si Chen Ge jadi lembut lalu nambah dokter pas terakhir. Jadi, kamu yang membunuh anak saya. Benar. Siapa yang melakukannya? Xia Jinwei. Kamu ini gila. Saya seharusnya tidak pernah kasihan padamu. Sikhen Ji. Kakak pasti begini. Karena anaknya tidak ada. Anak saya hanya boleh lahir dari rahim saya sendiri. Dia mana pantas? Ji Sikhen. Semua gara-gara Gu Yao. Si Chen Ge, kepala saya pusing. Yao Yao. Sikhen. Xia Jinwei, kehilangan anakmu itu adalah balasan buatmu. Kalau kamu berani ganggu Yao Yao lagi, saya tidak akan diam saja. Sikhen. Semuanya salah saya. Saya tukar pil KB yang sichen. Kasih buat Jinwei dengan vitamin. Makanya masalah ini jadi panjang. Nyonya, jangan salahkan diri sendiri. Kalau mereka berdua sudah sadar. Saya pasti akan bantu meluruskan semua. Nenek tua, semua ini karena ulahmu sendiri. Fang Lin Yuan. Bantu saya urus satu hal.
Saya mengerti maksud Anda. Kalau Ji Chen bisa memperlakukan Jin Wei dengan sungguh-sungguh, saya rela mundur. Nenek tua, kamu memang pantas dapat semua ini karena terlalu ikut campur. Semua ini adalah balasan buatmu. Kamu pergi duluan. Hari ini saya akan biar kamu merasakan. Rasanya lebih baik mati daripada hidup. Nenek. Nenek. Cepat lihat, cepat lihat. Ada orang terjatuh. Ada yang jatuh dari atas. Ini kenapa lagi? Nenek. Jin Wei. Nenek, bangunlah. Si Chen Ge, tadi saya lihat kakak berdiri tidak stabil. Lalu dorong nenek. Benar-benar dorong nenek. Kamu bohong. Si Chin, bukan saya. Benar bukan saya. Percaya sama saya. Saya tidak melakukannya. Guyao, kamu bohong. Waktu saya sadar, nenek sudah di situ, benar-benar bukan saya. Kak, saya dengar nenek bilang, kamu dan si Chen Ge sebentar lagi akan cerai. Saya pikir kamu tidak sengaja, jadi saya sengaja tutupi. Tapi sekarang kamu bahkan kesalahan sendiri. Tidak mau mengaku juga? Kamu bohong, saya tidak. Si Chen Ge, kakak nanti tidak akan begitu. Ji Chen, saya mohon. Percayalah satu kali saja sama saya benar-benar mohon. Yao Yao melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu ingin saya percaya apa? Dia bohong. Saya tidak bohong. Si Chen Ge, kakak memang pelaku yang dorong nenek. Kita lapor polisi saja. Lapor polisi? Kenapa kamu tidak bisa percaya satu kali saja pada saya? Ji Chen, kenapa kamu tidak pernah percaya pada saya? Pergi dan menggelenglah dari hadapan saya. Saya tidak pernah ingin melihat kamu lagi. Kenapa melihat dia pergi malah bikin saya sakit hati? Ternyata si Chen Ge mulai melunak. Xia Jinwei, saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Fang Lin Yuan, saya kasih kamu 1 juta, kilik Xia Jinwei untuk saya. Siap, sayang, tidak masalah. Bagaimana keadaannya? Kondisi pasien sekarang, secara sederhana, ini yang semua orang kenal sebagai vegetatif. Kemungkinannya sangat kecil untuk sadar kembali. Kamu jangan terlalu khawatir.
Ini tempat apa? Zayu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat menerima panggilan. Tolong. Ada orang tolong? Paman Xia. Zeyu, ada apa? Paman Xia, Jinwei menghilang. Zayu. Tolong. Xia Jinwei, kamu lebih baik mati saja. 1 sen pun tidak boleh kurang. Permainan menyenangkan semuanya ada di dalam sana. Kamu mau melakukan apa saja, terserah. Asal jangan membunuh dia. Tenang saja. Pak Ji, ada masalah? Nyonya sepertinya hilang. Keluarga Xia sudah melapor ke polisi. Si Chen. Papa selama bertahun-tahun tidak pernah memohon pada siapa-siapa. Kali ini, saya mohon padamu, lepaskan Jinwei, ya. Papa cuma punya satu putri kesayangan, walaupun dia salah sebesar apapun, itu semua salah saya sebagai ayah. Kalau memang harus ada yang dituntut, biar saya saja, boleh? Pa, saya tidak melakukan apa pada Xia Jinwei. Tapi waktu insiden Nyonya Tua Ji, Jinwei langsung menghilang. Kamu yakin ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kamu? Kenapa saya harus menjelaskan padamu? Ji Xisheng. Kamu ini masih punya hati atau tidak? Saya sudah bilang bukan saya. Si Chen, soal Jinwei, Paman Xia titip padamu, ya, tolong bantu cari Jinwei. Jangan sampai saya yang tua ini harus mengantar anak sendiri ke liang lahat. Pak, saya mengerti. Si Barsemua orang untuk kerja. Baik, saya mengerti. Jangan pukul lagi. Aku mohon, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku mohon, jangan pukul lagi. Jangan mendekat. Aku mohon jangan mendekat. Tambah personel untuk menemukan keberadaan Xia Jinwei. Fang Linyuan bawa dia ke pasar gelap perdagangan organ. Soal harga dapat berapa, terserah kau. Xia Jinwei selamat tinggal. $21, $22, $30, $300.000. Baik, $300.000 sekali. Harga awal kornea $200.000, $300.000 dua kali. Pak Ji, Nyonya sudah ditemukan. Dia di mana? Dia ada di pasar gelap. Kalau telat mungkin tidak sempat. Harga awal kornea $200.000. 21, 22, $300.000 sekali. 2.170.000. 21, 22, 30, 10 juta dua kali, 10 juta tiga kali, terjual. Xia Jinwei, kamu tidak boleh mati. Jinwei, aku datang menolongmu. Ji Sichen. Seandainya bisa mengulang waktu, saya tidak ingin pernah bertemu denganmu lagi. Polisi sudah datang. Jinwei, Jinwei, Jinwei. Mingir. Fu Zeyu, cepat pikirkan cara. Jinwei, Bangan. Jinwei, Jinwei, Jinwei. Jangan tidur. Jinwei, bangunlah, Jinwei. Sudah sadar. Sudah sadar. Halo,
Xia Jinwei sudah diselamatkan. Tapi kondisinya kritis. Dokter, bagaimana keadaannya? Hanya ada beberapa pembuluh darah yang dipotong. Semuanya sudah tersambung kembali. Namun saat ini, pasien sebaiknya bed rest total. Selain itu, kami menemukan kerusakan pada otak pasien. Apakah akan ada efek sisa atau tidak, masih harus dipantau untuk mengetahui hasilnya. Terima kasih, dokter. Saya mengerti. Maaf sudah merepotkan Anda. Bukankah uangnya baru saja saya transfer padamu? Itu karena nasib lagi jelek, semuanya kalah main judi. Kalau kamu kalah habis, apa urusannya sama saya? Nona Gu, coba kamu tebak semua permintaanmu. Sudah berapa banyak yang saya rekam? Kalau nanti saya kenapa-kenapa? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Nona Gu, kasih saya sedikit uang, agar posisimu sebagai calon Nyonya Ji aman. Transaksi ini kamu sudah untung. Alamatnya, Nona Gu memang cepat tanggap. Si Chen, setelah Jinwei sembuh dan keluar rumah sakit, kalian cerai saja. Sejak awal pernikahan kalian, saya memang tidak setuju. Tapi Jinwei keras kepala, akhirnya jadi seperti sekarang. Semua sudah saya selidiki. Waktu insiden Nyonya Tua Ji, Jinwei muncul lagi di pelelangan organ ilegal. Mau kamu terlibat atau tidak? Saya tidak akan membiarkan anak saya tinggal bersamamu. Kenapa tiap kali saya memikirkan perceraian dengannya, rasanya begitu sakit? Pak, sebelum kasus nenek belum jelas, saya tidak akan cerai dengan Jinwei. Pas mon chiapea. Soal insiden Nyonya Tua Ji, anggap saja saya mohon, Pak. Pak, kami tidak salah. Jangan memohon pada dia, Pak. Cepat berdiri. Baik, Papa dengar Jinwei. Ji Cheng, cek rekaman CCTV. Selama bisa tahu isi rekaman, baru bisa tahu bagaimana nenek bisa jatuh. Rumah sakit sebesar ini, tidak mungkin cuma Gu Yao yang jadi saksi mata. Pak, selama dapat satu saja saksi mata, bisa membuktikan langsung. Kalau Gu Yao berbohong, saya tidak mendorong nenek. Pak Ji, keadaan Nyonya Tua memburuk. Saya tidak melakukannya. Saya tidak mendorong nenek. Jinwei, Papa percaya sama kamu. Wah, Nona Gu datang juga. Uangnya sudah dibawa? Di kartu ini ada 3 juta. Baiklah, terima kasih, Nona Gu. Jadi, rekaman videomu mana? Uangnya saya bawa dulu. Nona Gu juga boleh pergi. Baik, saya pergi. Feng Linyuan. Kamu mampu saja. Kamu berani bunuh saya? Fang Linyuan, kamu mau apa? Perempuan jalan. Fang Linyuan, kamu berani? Fang Linyuan. Brengsek. Tolong. Fang Linyuan, hentikan. Tak disangka yang pertama kali untuk Nona Gu. Tutup mulutmu, Fang Linyuan. Sampai mati pun kamu tidak akan bahagia. Saya tidak akan bahagia. Ya sudah, sekalian saja saya. Lakukan lagi. Gu Yao, kamu mau apa? Aku mau membuatmu mati, Xia Jinwei. Tenang saja, aku pasti tidak akan membuatmu terlalu sakit. Gu Yao, tenanglah dulu. Membunuh itu melanggar hukum. Meskipun aku mati, kamu juga tidak akan bisa kabur. Kamu pikir aku akan takut? Kalau kamu mati, si Chen pasti akan menyelamatkanku. Perjala mati, Xia Jinwei. Jinwei,
Ayah. Ayah. Ayah, bangunlah. Bangun, ayah. Ayah, Paman Xia. Pas mon chien. Tolong selamatkan ayahku, Zeyu, Paman Xia. Perawat. Perawat. Paman Xia, bertahanlah, ayah, jangan tidur. Perawat. Bangunlah, ayah. Perawat. Bangunlah, ayah. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tolong tabahkan hati Anda. Jinwei. Jangan pergi. Jangan pergi. Jinwei, kamu sudah sadar. Ji Siken. Ayahku di mana? Ji Sichin, jangan buat aku takut. Ayahku di mana? Aku harus cari ayah. Jinwei, Ayah akan sangat khawatir kalau tidak bisa melihatku. Dia akan sangat khawatir, Jinwei. tenanglah sedikit. Kamu bohong. Kamu berbohong. Kamu menipu aku. Ayah tidak pergi, kan? Tidak, kamu berbohong. Kamu berbohong. Lepaskan. Ji Siken, aku benci kamu. Aku benci kamu. Xia Jinwei, kamu mau apa? Guyao, membunuh harus dibayar nyawa. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu, Si Chen. Sichan, Jinwei, kamu letakkan pisau dulu. Tenanglah sedikit. Ji Siken minggir. Jinwei, aku mohon padamu. Maafkan Yao Yao. Memohon pedakir? Dulu ayahku juga memohon sama kamu. Agar kamu melepaskan aku. Tapi kamu melepaskan? Si Chen, aku tidak sengaja. Diam. Jinwei, asalkan kamu mau maafkan Yao Yao, apapun yang kamu minta akan aku turuti. Aku hanya punya satu permintaan. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Tidak bisa. Baik, kalau begitu kita lapor polisi. Tidak bisa, Si Chen. Tubuhku tidak kuat. Kalau ke kantor polisi, aku bisa meninggal, Si Chen. Jinwei, begini saja. Aku akan segera kirim dia ke luar negeri. Dia tidak akan pernah kembali, setuju? Ji Siken. Kamu benar-benar sangat mencintai Gu Yao ini. Kamu benar-benar mencintai orang ini. Sampai tidak tahu mana benar dan salah. Aku benar-benar sangat benci. Kenapa aku bisa mencintai kamu? Jinwei, Kamu tidak pantas memanggil namaku. Ji Siken. Kita sudah selesai. Jinwei, Si Chen. Jinwei, lepaskan. Lepaskan. Jinwei, lepaskan. Si Chen. Si Chen, maaf, semua ini salahku. Kalau bukan demi nenek. Aku juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Si Chen, kamu tidak percaya sama aku? Si Chen, kamu tidak percaya sama aku? Masih ingat tidak? Dulu kamu pernah bilang mau menjaga aku seumur hidup. Mau menikahi aku. Kamu tidak mungkin lupakan? Yao Yao. Beberapa hal. Kalau sudah salah, tetap salah. Kalau sudah buat kesalahan harus tanggung akibatnya. Jadi, Paman Xia sudah meninggal. Aku harus menjaga Jinwei untuk beliau. kalau aku gimana, Si Chen? Dulu waktu kamu diculik, kakakku yang menyelamatkanmu. Sekarang aku sudah tidak punya keluarga sama sekali. Kamu pernah bilang mau menjaga aku seumur hidup. Masa omonganmu tidak bisa dipercaya? Yao Yao, tapi kamu sudah berbuat salah. Aku harus menggantikanmu menebus dosa itu. Itu semua juga gara-gara demi nenek. Si Chen, aku tidak akan pergi. Semua ini salahmu, Xia Jinwei.
Di sini tidak menerima kamu. Jinwei. Aku cuma mau menyalakan dupa untuk ayah. Kamu tidak layak. Aku datang untuk mengantarkan mendiang ayah mertua. Kenapa aku tidak layak? Ji Sishan. Kamu ingin Paman Xia pergi dengan tidak tenang? Aku tidak. Aku hanya ingin menebus kesalahanku padanya. Ji Siken. Penebusan terbaik adalah Gu Yao menukar satu nyawa dengan satu nyawa. Tapi kamu tega? Kamu ini kaki tangan yang melindungi pembunuh. Kamu sama sekali tidak pantas muncul di depan ayahku. Sekarang, segera enyah dari sini. Jinwei, jangan begini. Lalu aku harus bagaimana? Salahkan aku dulu keras kepala menikahimu? Salahkan aku tidak nurut? Salahkan aku menerima akibat karena jatuh cinta padamu? Ji Siken. Aku benar-benar sangat membenci. Benci kenapa dulu aku bertemu denganmu. Jinwei. Aku akan menjaga kamu baik-baik demi ayah. Kamu sedang mengasihaniku? Aku, Xia Jinwei, tidak perlu, Zayu. Kita pergi. Jinwei, jangan minum lagi. Zayu, aku sangat menyesal. Tidak apa-apa, mulai sekarang ada aku. Biarkan yang sudah terjadi, biarkan saja. Kamu tidak tahu? Waktu itu, aku paksa Ji Sichen menikahiku. Dia bilang aku jangan menyesal. Sekarang aku pikir-pikir, memang aku pantas menerimanya. Aku tidak mau menikah dengan Ji Sichen lagi. Kembalilah, boleh? Kalau begitu jangan menikah dengan Ji Sichen. Menikahlah denganku. Mau? Fuziyu, dasar brengsek. Fuziyu, pergi dari sini. Ji Sishan. Yang harus pergi itu kamu. Secara hukum, aku suami Jinwei. Dan tuan rumah di sini. Aku peringatkan, kalau kamu tidak pergi juga, aku akan lapor polisi. Ji Sishan. Kamu yang paling tidak layak berada di sini. Gu Yao sudah membunuh Paman Xia. Kamu masih melindunginya. Kamu juga pembunuh. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi. Dokter Fu, bahaya. Pasien di IGD tadi bermasalah. Baik, saya segera kembali. Kenapa kamu ada di sini? Sudah bangun? Kalau bukan aku, kamu harap siapa lagi? Pergilah dari sini sekarang juga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa hamil? Anak haram. Kamu anak haram. Yao 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 yao. Kakak Sichen. Semyo masalah sudah saya urus, sudah tidak ada apa lagi. Kakak Sichen, aku sangat takut. Kakak Sichen, kakak Jinwei itu. Sudah cukup. Kakak Sichen, kenapa kamu? Yao yao. Akhir-akhir ini Jinwei sedang sangat labil emosinya, jadi dia mudah melakukan hal-hal yang ekstrim. Tapi itu juga karena kamu lebih dulu melakukan kesalahan. Makanya, saya akan menuruti semua kata-katamu. Xia Jinwei, semua ini gara-gara kamu. Kakak Sichen jadi berubah. Lucu sekali kamu. Saya tidak akan melepaskanmu. Kakak Sichen. Saya sebentar lagi akan mengandung anakmu.
Kakak Si Cheng, saya sudah sampai. Sekarang saya akan segera membuka pintu. Kakak Si Cheng, ini sop ayam yang saya masak. Coba kamu cicipi. Yao Yao, ini urusan penting yang ingin kamu bicarakan denganku? Kakak Si Cheng. Kakak Si Cheng, tidak lama lagi saya akan pergi. Tapi sebelum pergi, saya ingin melakukan lebih banyak hal untukmu. Ini sangat penting buat saya. Halo, Tuan Ji, Nyonya mengajukan gugatan cerai. Saya sudah tahu. Yao Yao, waktunya sudah malam, saya harus pergi. Kakak Si Cheng, ini masih awal. Tinggallah sebentar lagi. Yao Yao, saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan. Kakak Si Cheng. Kenapa kamu ada di sini? Kamu sudah diberi obat. Ji Si Cheng, lepaskan saya. Lepaskan. Ji Si Cheng, lepaskan. Lepaskan. Ji Si Cheng, lepaskan. Ji Si Cheng, lepaskan. Nona Gu, kamu rindu saya? Saya hamil. Apa? Saya punya anak laki-laki? Jika kamu ingin anakmu, Murisi harta keluarga Ji. Kamu harus singkirkan Xia Jinwei untuk saya. Sudah sadar? Ini pil kontrasepsi. Kalau kamu tidak mau minum, tidak usah. Kamu tidak pantas. Ji Si Cheng, demi hubungan sebagai suami istri yang tersisa, kali ini saya maafkan, tapi kalau ada lagi, kita ketemu di kantor polisi. Sekarang kita urus cerai di kantor catatan sipil. Jinwei, saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu bisa hidup baik-baik, posisi Nyonya Ji hanya akan tetap milikmu. Setelah itu saya akan memberikan kompensasi padamu. Kompensasi? Kamu mau mengganti dengan apa? Dengan nyawa anak saya? Dengan nyawa papa saya? Apa kamu bisa menggantinya? Saya tidak pernah membenci diri sendiri seperti sekarang ini. Kamu benar-benar membuat saya sangat membenci diri sendiri. Menyesal sudah begitu buta dulu. Jinwei, tentang papa, saya pasti akan memberikan kompensasi. Tapi anak yang kamu kandung, saya benar-benar tidak tahu apakah itu anak saya. Ji Si Cheng, kamu bajingan. Jinwei. Kamu pura-pura apa? Jinwei, ini hasil pemeriksaanmu. Sudah saya bawakan. Fu Zhao, urusan kami sebagai suami istri, tidak ada hubungannya denganmu. Kami juga sebentar lagi bukan pasangan suami istri. Zhao, ayo kita pergi. Dalam surat perjanjian cerai, saya pergi tanpa membawa APA pun. Saya tidak setuju. Kalau begitu kita hanya bisa bertemu di pengadilan. Nenek sebelumnya sudah mengganti pil kontrasepsimu, saya baru tahu itu. Kalau kamu tidak mau cerai, saya bisa minta satu anak lagi darimu. Sekarang membicarakan ini sudah tidak ada artinya lagi. Sekarang membicarakan ini sudah tidak ada artinya lagi. Ini kuncinya untukmu. Urus Xia Jinwei sampai tuntas.
biar tidak mengganggu masa depan anakmu. Yang akan jadi tuan muda kaya. Sayap, sayang, saya pergi sekarang. Kamu juga mati saja, Fang Linyuan. Nona Gu, sepertinya saya melihat mobil Xia Jinwei. Benarkah? Kalau begitu kamu harus. Fang Linyuan. Xia Jinwei. Mati saja kalian semua. Jinwei, ada mobil yang mengikuti kita dari belakang. Sepertinya tidak. Ini bahaya. Pasien pria itu kehabisan darah. Lagi pula golongan darahnya langka. Stok di bank darah rumah sakit tidak cukup. Suster, ambil darah saya saja. Tidak boleh diambil lebih lagi. Kakak tidak? Dia kehilangan banyak darah, belum tentu. Lanjutkan saja. Pastikan dia harus selamat. Sichen. Jinwei, tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Zayu. Di mana Ji Sicheng? Bagaimana dia keadaannya? Ji Sicheng di ruang ICU. Lalu, kondisinya parah? Saya juga kurang tahu pasti. Karena saya bukan dokter penanggung jawab. Saya ingin melihat dia. Saya ingin melihat dia. Tidak boleh. Kamu masih pasien. Zayu, kamu tahu tidak? Tadi saya yang mengemudi. Ji Sicheng menahan di depan saya. Makanya saya yang selamat. Sekarang kamu istirahat dulu. Xia Jinwei, kamu benar-benar pembawa sial. Belum cukup kamu mencelakakan dia? Pergi sana, di sini tidak ada yang mau menerimamu. Guyao, kalau kamu tidak mau masuk penjara, sebaiknya kamu diam saja. Xia Jinwei, nyawa kakak Sicheng, bisa diselamatkan karena darah saya. Kalau kamu berani menyentuh saya, dia pasti tidak akan memaafkan kamu. Apa Ji Sicheng sudah sadar? Belum tahu. Tapi sekarang saya bisa melawanmu. Coba saja kalau kamu tidak percaya. Xia Jinwei, kamu tunggu saja. Sudah lewat masa kritis, bisa dipindah ke ruang rawat biasa. Terima kasih, dokter. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada masalah serius. Nona, kenapa Anda tidak beristirahat? Kakak Sichen. Kakak Sichen, aku sangat khawatir padamu. Kenapa wajahmu begitu pucat? Nona ini tidak apa-apa. Dia hanya kehilangan terlalu banyak darah. Setelah istirahat sebentar, dia akan pulih. Kehilangan darah terlalu banyak. Nona ini telah mendonorkan banyak darah untukmu. Kami sudah mencoba menahan, tapi tidak bisa. Jinwei. Kakak Sichen, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakak Sichen. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa.
Ji Si Chen, aku mau keluar dari rumah sakit. Mari kita berpisah dengan baik-baik. Aku tidak mau tanda tangan. Ji Si Chen, dengan sikap seperti ini, kamu membuat aku merasa, kamu benar-benar mulai menyukai aku. Kenapa, Ji Si Chen? Kamu sudah tidak mau lagi dengan Gu Yao, yang sangat kamu sayangi itu? Bagaimanapun juga, aku sudah menyelamatkanmu, kamu punya kewajiban merawat aku. Setelah kamu sudah merawat aku sampai aku sembuh, baru aku akan tanda tangan. Kalau gitu, sebaiknya kamu tepati ucapanmu. Bagaimanapun juga, biarkan Xia Jinwei tetap di sisiku dulu. Dengan begitu aku bisa membalas kebaikannya. Kakak Si Chen, kamu ragu-ragu. Xia Jinwei, semua ini juga karena kamu. Xia Jinwei, urus administrasi keluar rumah sakit untukku. Keluar rumah sakit saat begini, kesehatannya, sedala Xia Jinwei, biarkan saja dia, peduli apa dengan hidup matinya. Kamu tidur saja di kamar tamu ini. Aku mau tidur bersamamu. Apa seru menurutmu, Ji Si Chen? Seru sekali, dengan begini, Kita ini kamu bisa pasangan yang merawat aku sebentar dengan lagi baik. cerai. Jadi ingat itu. Tapi tetap saja, itu baru sebentar lagi. Jinwei, kalau kamu tidak setuju, maka kita tidak jadi cerai. Sepertinya perut ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Halo? Dasar anak nakal. Papa sudah keluar. Mana uang yang aku butuhkan? Ini, untukmu. Setelah ini, jangan hubungi aku lagi. Hei, Papa dulu demi kalian. Sampai masuk penjara selama itu. Sekarang setelah kamu bersama orang kaya, kamu mau buang Papa begitu saja. Bukan begitu, Pa. Kalau begitu maksudmu apa? Begitu dapat uang tebusan, polisi langsung temukan kamu. Untuk lari, kamu sampai tinggalkan aku dan kakak. Papa dulu menculik anak itu untuk siapa? Bukankah untuk kebaikan kalian juga? Walau waktu itu Papa lari duluan. Kalian juga tidak bodohkan. Bilang ke orang-orang. Katanya donggar suara apa? Lalu ke sana untuk lihat. Sekaligus selamatkan anak itu. Bukankah kamu baru dapat hidup enak seperti sekarang? Memang yang kamu katakan kepada Papa tidak salah. Tapi kalau kamu tiba-tiba hubungi aku begini, kalau sampai ketahuan orang, semua bisa terbongkar. Lagi pula, hubungan aku dengan si Chen juga sudah berakhir. Kamu juga tidak bisa berharap punya mantu kaya lagi. Jadi, kamu mau aku apa? Begini saja. Kartu ini aku akan transfer uang rutin. Tapi kamu harus bantu aku satu hal. Jinwei, kenapa? Bagaimana perkembangan penyelidikan kecelakaan itu? Sopir yang menabrak kamu waktu itu, pada hari itu juga, dia langsung terbakar bersama mobilnya. Sekarang detailnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Zeyu, bagaimana dengan penculikku? Aneh juga dengar ceritanya. Orang itu seperti menghilang tanpa jejak. Benar-benar tidak ada kabarnya sama sekali. Zeyu, menurutmu sopir dan penculikku, mungkin orang yang sama tidak? Apakah sopir dan penculikku mungkin orang yang sama? Hari ini sampai di sini dulu ya. Aku pulang dulu. Jinwei, ingat baik-baik untuk beristirahat. Biar aku antar kamu pulang. Kalian lagi ngapain? Xia Jinwei belum juga cerai. Sudah buru-buru cari pria baru. Ji Si Chen, kamu pikir semua orang sama seperti kamu? Jinwei, mau ke rumah sakit tidak? Camus qu'il y a tant c'est parti ini sekarang. Aku tidak apa. Mungkin karena tadi malam kurang tidur saja. TAPI. Mungkin salahku tadi malam membuatmu terlalu capek.
GC Chen, kamu ngomong apa sih? Jinwei. Aku terpikir satu hal. Satu-satunya orang yang benar-benar tahu kamu keluar rumah sakit, dan sampai bisa mengatur kecelakaan, mungkin saja adalah orang di sekitar kalian. Camus Tia. Iya, aku akan berhati-hati. Kakak Seken, tolong aku. Nanti jangan sampai gagal di depan aku. Tenang saja. Yao Yao. Tolong. Le Pascan à cul. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Hentikan. Kakak Seken. Yao Yao. Tidak apa-apa kan? Kakak Seken. Yao Yao, ada apa? Kakak Jinwei yang menyuruhku datang. Yao Yao. Hari ini kamu istirahat dulu ya, aku pamit. Kakak Seken. Temani aku sebentar lagi ya. 3 hari lagi kamu akan aku antar ke luar negeri. Jadi kamu siapkan diri. Kenapa secepat ini? Aku belum siap. Kejadian terakhir dikasih obat. Aku tidak mau hal itu terulang lagi. Yao Yao, kamu tidak seharusnya seperti ini. Kakak Seken, aku salah. Aku cuma ingin memberikan semuanya untukmu. Tapi aku takut. Kamu tidak suka aku karena aku seorang pembunuh, makanya. Sudah. Istirahat saja yang baik ya. Kakak Seken. GC Chen, sebenarnya aku yang berubah. Atau kamu? Jinwei. Urusan Yao Yao cukup sampai di sini. Kesabaran aku ada batasnya. Gu Yao Kinem Yuzaba. Kali ini perbuatanmu menyuruh orang memperkosa Yao Yao. Aku bisa diam saja, seolah tidak terjadi apapun. Tapi, sekali lagi tidak akan aku biarkan. Ada apa lagi dengan Xia Jinwei? GC Chen tidak pernah percaya padamu. Sebanyak apapun kamu jelaskan, tetap saja tidak berguna. Daripada menyuruh orang memperkosanya, aku malah lebih ingin membunuhnya. Xia Jinwei, jangan lagi coba menantang batas kesabaranku. Ji Seken. Anakku dan ayahku, semuanya mati gara-gara Gu Yao. Di depan korban seperti aku, kamu terus-menerus menyebut-nyebut pembunuh. Sebenarnya siapa yang menantang batas siapa? Jinwei. Kiliar. Kamu pergi dari sini. Sekarang suasana, hati Jinwei sangat labil. Lebih baik aku pergi dulu daripada membuatnya tambah emosi. Biasanya, kehamilan 3 bulan. Sudah mulai kelihatan perutnya. 3 bulan. Tidak. Tuan Ji, ada masalah. Nona Gu melakukan percobaan bunuh diri. Ada apa dengan aku? Hello Ziyu. Jinwei, lusa adalah 100 hari meninggalnya Paman Xia. Seiya Sudai Zincuti. Nanti Seiya Akan Pergi bersama Camus. Ya, baik. Sekarang bagaimana kondisinya? Kehilangan darah terlalu banyak. Keadaannya agak memburuk. Harus segera dilakukan. Operasi transplantasi ginjal. Untuk saat ini belum ada. Kakak Si Chen. Cepat baring saja. Kamu sekarang merasa bagaimana? Kakak Si Chen. Kamu akhirnya datang menemuiku.
Kamu sudah memaafkanku kan? Kejadian waktu itu salah saya. Mulai sekarang saya tidak akan melakukannya lagi. Kakak Si Chen. Apa kamu bisa jangan cuekin aku? Kondisi tubuhmu sekarang terlalu lemah. Istirahatlah yang baik. Temani aku sebentar saja, boleh? Tidur saja. Make an APA kamu? Vitamin boleh tidak? Jinwei. Keadaan Yao Yao sangat buruk. Perlu dilakukan transplantasi ginjal kamu bisa. Ji Si Chen keluar dari sini. Xiao Jinwei, waktu dulu kita menikah. Ji Si Chen. Papa saya sudah mengawasi kamu sejak kecil. Tapi sekarang kamu bukan hanya melindungi pembunuh ayah. Kamu juga mau memakai ginjal anaknya untuk menyelamatkan musuh ayahnya. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kalimat seperti ini? Jinwei, dengar aku bicara dulu. Begitu operasi selesai, saya akan segera kirim dia ke luar negeri. Ji Si Chen, kalau kamu berani pakai ginjalku untuk selamatkan Gu Yao, saya akan mati di depan kamu. Aku serius. Halo Pak, bantu saya lakukan satu hal. Obat antidepresan DU itu. Hanya segelintir kasus saja. Kenapa? Tidak apa-apa, saya cuma tanya saja. Ziyu, terima kasih sudah menemaniku melihat Papa. Jangan ngomong aneh-aneh. Pemakaman tidak jauh dari sini. Jalannya kurang bagus. Kita jalan kaki saja ke sana. Cepat buka pintunya. Deyu, aku panas sekali. Jinwei. Panas sekali. Terima kasih, kakak si Chen sudah menemaniku ambil barang. Aku akan segera kembali. Kakak si Chen, lihat ini. Fu Ziyu, apa yang sudah kamu lakukan pada Jinwei? Kakak Si Chen. Mungkin ada kesalahpahaman di dalam masalah ini. Kakak Jinwei dan Fu Ziyu. Cuma teman masa kecil saja. Ziyu. Aku panas sekali. Kamu keluar dulu saja. Saya gantikan bajunya sebentar. Baik, kakak si Chen. Kakak si Chen, kenapa minum begitu banyak alkohol? Jinwei. Kakak Si Chen. Bagaimana kalau malam ini aku temani kamu? Jinwei. Saya Jinwei. Yao Yao, kakak si Chen. Kenapa kalian di sini? Kita semalam tidak mungkin. Saya paham. Tidak ada satupun yang benar-benar terjadi. Jinwei, dengarkan penjelasanku, aku dan Yao Yao. Ji Si Chen.
Kamu menjijikkan. Saya tidak, saya dan. Kakak Jinwei. Saya memang sengaja goda kakak si Chen. Jangan salahkan kakak si Chen. Saya tidak ingin dengar suara anjing. GSI Chen. Kalian sekarang. Segera keluar dari rumah saya. Ini rumah saya. Kamu membawa pembunuh ayah saya. Dan melakukan hal seperti ini di sini bersamanya. Apa kamu masih punya hati nurani? Masih punya perasaan manusia tidak? Jin Wei, bukan seperti itu. Ji Si Chen begitu menjijikkan dan sangat mengecewakan. Kita sirai sekarang. Tidak bisa, saya tidak setuju. Kalau kamu tidak setuju, jangan salahkan saya. Jangan menyesal. Segera keluar dari rumah saya. Jin Wei. Kakak si Chen, aku sudah selesai ganti baju. Yao Yao, tentang kejadian tadi malam, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Kakak Si Chen. Saya mengerti. Supir sudah di bawah. Ayo pergi. Baik. Sekarang giliran kamu. Jinwei, kamu apa? Kalau tidak nafsu makan, jangan makan lagi. Barusan saya temukan ini. Di kamar kamu. Bisa tidak kamu jangan rahasiakan semua hal dari saya? Saya sudah kenyang. Ini sebenarnya obat untuk penyakit apa? Jin Wei, sebenarnya obat yang kamu minum itu untuk apa? Jangan senang saya jejak sama kamu, GSI Chen. Keluar dari rumah saya, atau ikut saya sekarang pergi untuk cerai. Jin Wei. Saya tidak pergi. Kita juga tidak akan cerai. Omong apa kamu ini? Kamu muntah-muntah, minum obat. Kalau bukan hamil teres APA? Saya tidak. Saya memang sakit, cukup ya? Obat yang kamu minum itu, saya sudah suruh orang cek. Kamu tidak bisa bohong. Teres? Hasil pemeriksaannya apa? Hasil pemeriksaan sebentar lagi dikirim ke saya. Tuan Ji, berdasarkan tes kandungan obat kemarin, perbandingan hasilnya adalah untuk pengobatan depresi. Aku sekarang sudah seperti orang gila. Bagaimana? Tuan Ji, kamu puas kan? Saya tidak akan ke pengadilan. Kita tidak mungkin cerai. Apakah mereka jadi cerai atau tidak, tergantung kamu. Kakak Si Chen. Kenapa kamu datang? Kakak Si Chen. Saya mau pergi minta maaf ke kakak Jinwei dan jelaskan semuanya. Jangan cari dia. Supaya masalahnya tidak tambah rumit. Supaya masalahnya tidak tambah rumit. Tapi saya tidak tiga lihat kamu sesedih ini. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kamu keluar dulu saja. GSI Chen. Tunggu saja Xia Jinwei mati. Xia Jinwei, kamu bilang, kenapa harus cari masalah dengan siapapun? Tapi justru kamu ganggu kakak si Cheng dari keluarga kami. Hari ini, aku akan membuat kamu membayar atas perbuatanmu. Halo, Kak Si Cheng, Kak Jinwei ada di rumah kamu. Cepat pulang ya. Apa? Ini rumah si Cheng. Kenapa aku bisa ada di sini?
Gu Yao. Sebenarnya kamu mau apa? Kakak Jinwei, menurutmu cincin nikahku bagus tidak? Oh iya, aku sedang hamil. Aku hamil di rumah kamu. Aku dan Kak Si Cheng akan segera menikah. Sekarang tinggal ambil ginjalmu saja. Kami bisa terbebas darimu. Gu Yao. Gu Yao, kamu sudah susah payah bikin aku pingsan, bawa aku ke sini dengan paksa. Cuma untuk bilang hal-hal tidak berguna seperti ini? Berguna atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Nanti setelah urusan hari ini selesai, baru kamu tahu itu berguna atau tidak. Gu Yao, sebenarnya kamu mau apa? Gu Yao, sebenarnya kamu mau apa? Kamu sudah merebut posisi Nyonya Ji dariku. Menurutmu aku mau apa? Xia Jinwei, sebaiknya kamu jangan jadi penghalang. Setiap saat aku berharap kamu mati. Tapi memang ada saja orang yang mengganggu. Maksudmu apa dengan ucapan itu? Mengganggu. Kamu bicara soal siapa? Coba tebak. Gu Yao, nenek itu kamu yang bunuh ya? Masalah nenek, itu kamu yang lakukan kan? Benar, aku yang mendorongnya jatuh. Kamu benar-benar gila. Dia itu satu-satunya keluarga Ji Si Cheng. Nenek kandungnya sendiri. Nanti setelah aku menikah dengan Kak Si Cheng, aku jadi satu-satunya keluarganya. Kamu pembunuh. Memangnya kenapa? Kalau berani, bunuh saja aku, berani tidak? Atau mau aku bantu? Jinwei. Gu Yao. Xia Jinwei, apa yang kamu lakukan? Yao Yao. Bukan aku tidak melakukannya. Anak itu, Kak Si Cheng. Anak itu, Kak Si Cheng, anak kita. Ji Si Cheng, bukan aku. Aku tidak melakukannya. Keluarga pasien. Dokter, bagaimana kondisinya? Rahim pasien mengalami kerusakan parah. Harus segera diangkat. Harus diangkat, dok? Ayah, kalau tidak diangkat, nyawanya dalam bahaya. Apa tidak ada, Caroline? Sudah tidak ada cara lain. Dokter, bagaimana keadaannya? Gagal ginjal pasien semakin parah. Kalau tidak segera cangkok ginjal, takutnya sudah tidak sempat lagi. Harus sekarang juga ya? YK. Kalau tidak ganti ginjal, nyawanya Baik, terancam. saya mengerti. Saya akan carry Kara. Segera, ya. Ji Si Cheng. Aku mau pulang. Jinwei. Berikan ginjalku untuk Yao Yao saja. Ji Si Cheng. Kalau Gu Yao benar pembunuh nenek, kamu masih mau selamatkan dia? Aku lupa. Kamu memang tidak pernah percaya padaku. Minggu ini, Kapan kamu ingin jadwalkan operasinya? ginjalku bisa diberikan pada siapa saja. Tapi tidak untuk Gu Yao. Jinwei. Yao Yao memang membunuh ayahmu, tapi kamu juga membunuh anaknya. Luka yang kamu sebabkan, membuat dia tidak bisa hamil lagi seumur hidup. Itu memang pantas dia dapatkan. Xia Jinwei, berikan ginjalku padanya. Itu utang kamu pada Yao Yao. Baiklah. Tapi kamu harus janji satu hal. Apapun yang kamu minta, aku akan turuti. Aku ingin ayahku bisa hidup lagi. Xia Jinwei. Jangan paksa aku lagi. Ji Si Cheng. Di antara kita, siapa yang memaksa siapa? Seumur hidupku, meski tubuhku hancur, aku tidak akan pernah berikan ginjalku pada Gu Yao. Kamu mengerti tidak? Gu Yao tidak bisa dapat donor ginjal ya? Biar saja dia mati. Kenapa? Kenapa kamu kasihan? Tidak tega? Kalau begitu, kamu ikut mati saja. Jinwei, tolong jaga aku. Bukankah lebih baik kalau seperti dulu? Jangan bicara begitu padaku. Kalau benar aku bisa kembali ke masa lalu.
Aku pasti akan bilang ke diriku yang dulu, Jauhi kamu. siapapun yang kusukai. Tidak akan pernah jadi kamu. Tidak akan jatuh cinta padaku, terus kamu mau suka siapa? Fu Zayu ya. Bisa siapa saja, asal bukan kamu. Xia Jinwei, dengar baik-baik, kamu itu milikku, kamu paham tidak? Kamu itu milikku, kamu paham tidak? Kamu tidak apa, Ji Sichen. Lihat dirimu sekarang. Begitu menyedihkan. Jangan-jangan kamu mulai jatuh cinta padaku? Ji Sichen. Pernah dengar perkataan ini tidak? Cinta yang terlambat. Lebih hina dari rumput liar. Xia Jinwei. Tuan Ji, perlu aku ingatkan, sejak ayahku meninggal dunia, sejak hari kamu melindungi Gu Yao, hubungan kita sudah selesai. Belum selesai. Aku bilang kita belum selesai. Selama aku tidak setuju, hubungan kita belum selesai. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku jijik sama kamu. Kamu jijik sama aku ya? Kalau begitu, kotorlah bersama aku. Jangan sentuh aku. Dasar binatang, Ji Sicheng. Jinwei. Baruzan. Apapun yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Xia Jinwei. Sepertinya tadi aku masih kurang keras. Sampai kamu masih punya tenaga untuk bicara seperti ini. Aku sudah buatkan sup untukmu, lihat kamu suka tidak. Aku mau pulang. Aku mau pulang, lepaskan aku. Mau minum sendiri, atau harus aku suapi? Selama kamu tidak izinkan aku pulang, aku juga tidak akan makan. Jinwei. Jinwei, Zeyu. Ji Sicheng. Camus lepaskan Jinwei. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Ji, mau diapakan? Jinwei, bagaimana menurutmu? Ji Sicheng, suruh orang-orang melepaskan. Mau aku lepaskan dia? Ji Sicheng, lepaskan Jinwei. Kalau berani, hadapi aku saja. Ji Sicheng, kamu mau apa? Kamu mau lepaskan dia sendiri, atau aku yang turun tangan? Zayu. Kamu pulang dulu. Jinwei, jangan takut. Aku pasti akan bawa kamu pergi. Ji Sichen. Tidak boleh membuat dia marah saat seperti ini. Zayu pasti akan semakin menderita. Zayu. Jinwei, aku sudah melihat rekaman dashcamnya. Itu Gu Yao yang membuatmu pingsan. Makanya kamu dibawa ke sini. Kamu tidak bisa membohongiku. TAPI Zayu. Sekarang aku sudah sadar. Kalau aku mau pergi, aku pasti bisa. Tapi aku tidak pergi. Zayu. Aku sudah mencintai Ji Sicheng selama bertahun-tahun. Memang tidak bisa langsung putus begitu saja. Kumohon. Beri aku sedikit harga diri terakhirku. Aku tidak ingin kamu melihat saat aku masih terjebak dalam hubungan dengan Ji Sicheng. Mengerti. Baru saja Fu Ziyu bilang, kalau Yao Yao yang membius kamu. Sebenarnya ada apa? Kalau tidak, menurut kamu kenapa saya bisa ada di sini? Hubungan saya dengan kamu memang belum selesai. Atau, coba kamu bilang, bagaimana Gu Yao ngomong ke kamu kalau saya ada di sini? Kalau suatu hari nanti kamu tahu semua hal. Ternyata dilakukan oleh Gu Yao. Apa yang akan kamu lakukan? Yao Yao bukan orang seperti itu. Mungkin memang hati orang tidak selalu berada di tengah. Itu supaya bisa berpihak. Ji Sichen. Kamu benar-benar sudah menerjemahkan kata-kata itu dengan sangat baik. Jinwei, besok kita operasi saja ya. Jinwei, besok kita operasi saja ya. Yang kamu hilangkan hanya satu ginjal, tapi Yao Yao bisa mati.
Ji Sichen. Kamu ingin saya mati, ya? Dokter terbaik, alat paling canggih. Kamu tidak akan berani. Ji Sichen. Sebenarnya saya punya utang apa ke kamu di kehidupan sebelumnya? Saya sudah terlalu banyak berutang ke Yao Yao, memberinya tubuh yang sehat. Itu satu-satunya yang bisa saya lakukan. Nanti saya pasti akan membalas kebaikan kamu. Itu utang kamu ke dia, bukan ke saya. Yao Yao. Belakangan ini emosi Jin Wei sangat tidak stabil. Soul operasi kita tanda lagi 2 hari. Tapi, Kak Sicheng, kondisi saya sendiri. Dokter terbaik akan menanganimu secara langsung. Baik, Kak Sicheng. Saya ikut saja perkataan kamu. Ji Sichen. Dulu kamu selalu menempatkan saya di urutan pertama. Xia Jinwei. Semua ini karena kamu, perempuan jalang. Ini sup ayam favorit kamu. Saya minta tampwakan untuk kamu. Bukannya perlu oper saya? Ayo, jalan. Kalau saya mati di meja oper saya, setidaknya saya bisa langsung kasih posisi saya ke Yao Yao kamu. Jadi, kamu mau minum sendiri? Atau saya yang suapin? Saya tidak mau minum. Oke, kalau begitu biar saya yang suapin. Jinwei, hari ini cuacanya bagus, mau keluar jalan-jalan? Biar hati kamu lebih tenang. Ayo, pergi ke kantor catatan sipil. Biar tenang sambil cerai, ya? Selain ke tempat itu, kemanapun saya bisa menemani kamu. Halo, Tuan Ji, kondisi Nona Gu Yao memburuk. Halo, Tuan Ji, kondisi Nona Gu Yao memburuk. Suruh semua dokter untuk berjaga. Hari ini jangan ganggu saya. Ji Sicheng, kamu mau apa? Jangan bergerak, atau saya tidak bisa jamin apa yang akan saya lakukan ke kamu. Halo, Ayah. Saya sebentar lagi mati. Tolong saya, Ayah. Makan vitamin dulu ya, biar tubuh kamu sehat. Kamu mau makan sendiri atau? Benar-benar penurut. Lihat, kita seperti ini jauh lebih baik. Jinwei, kamu tidak marmar lagi kan? Jinwei, kamu tidak marmar lagi kan? Jadi, kamu mau saya temani tidur sekarang, atau kita lakukan? Hal lain, Tuan Ji, kamu benar-benar menganggap saya sebagai pelampiasan nafsu saja? Atau alat yang bisa dipermainkan sesuka hati? Jinwei, bukan seperti itu. Kak Sichen. Saya akan segera mati. Kamu ngapain di sini? Kak Sichen. Saya sebentar lagi akan menyusul kakak. Saya tidak memaksa Kak Jinwei untuk menyelamatkan saya. Saya hanya ingin melihat kamu sekali lagi. Kak Sichen. Yao Yao, jangan bilang hal bodoh seperti itu. Saya tidak akan biarkan kamu mati. Perlu saya kasih kamar ini ke kalian berdua, biar kalian bisa bernostalgia di tempat ini. Atau mau saya suruh supir antar kamu pulang duluan, biar kamu istirahat dengan baik. Kak Sichen. Saya mengerti. Operasinya diundur terus. Pasti karena Kak Jinwei tidak mau. Tapi saya tidak mau melihat kamu. Seperti setengah tahun yang lalu, harus minta-minta ke Kak Jinwei hanya demi saya. Operasi hanya ditunda, bukan dibatalkan. Jadi, selama ini segala yang kamu lakukan, hanya demi Nona Gu kamu, dan ginjal saya, kasihan juga kamu. Sampai harus berjuang sebegitu kerasnya. Jinwei, saya tidak seperti itu. Kak Sicheng, anak kita, bukan sesuatu yang bisa diganti. Hanya dengan ginjal Kak Jinwei. Kamu juga tidak pantas. Kamu harus ingat, apa yang kita lakukan pasti diketahui Tuhan. Suatu hari nanti, kamu harus menanggung akibat dari perbuatanmu.
Kak Jinwei. Saya tahu kamu benci saya karena sudah membunuh Paman Xia. Tapi kalau bukan karena kamu menyakiti nenek, saya juga tidak akan lakukan hal seperti itu. Jadi, kamu juga ada salah. Guyao, Guyao. Kamu benar-benar menjijikkan. Setiap kali saya lihat kamu, langsung ingin muntah. Jinwei, kakak. Semua ini sudah bikin saya menderita. Tidak akan pernah cukup. Ji Sichen, saya kasih tahu kamu, cepat atau lambat. Saya pastikan but kekasih kamu, Guyao, merasa hidupnya lebih menderita dari mati. Kak Sicheng, Yao Yao. Saya tidak lama lagi akan menyusul kakak. Kamu harus benar-benar jaga diri ya. Yao Yao, saya tidak akan biarkan kamu kenapa-kenapa. Yao Yao, saya tidak akan biarkan kamu kenapa-kenapa. Kalau dia tidak apa-apa saya saja yang mati. Jinwei, kamu cuma kehilangan satu ginjal. Nanti saya benar-benar akan memperlakukan kamu baik-baik, ya? Kebaikan kamu, Xia Jinwei, tidak saya perlukan. Kak Jinwei, anak itu adalah bukti Kak Si Cheng mengkhianati kamu. Kamu boleh benci saya. Tapi anak itu tidak salah apa. Kenapa kamu tidak bisa terima dia? Anak apa? Itu bukan anak saya. Kak Si Cheng, tentang malam itu kita. Saya tahu, anak itu memang anak saya sendiri. Malam itu kita mabuk. Saya bisa anggap tidak terjadi apa-apa. Yao Yao, saya laki-laki. Saya tahu pasti apa yang saya lakukan. Jinwei, saya tidak melakukan hal yang mengkhianati kamu. Ji Sichen, sebenarnya kamu mau jelasin apa? Selama ini, saya tidak pernah kasih penjelasan ke kamu, karena saya mau jaga harga diri Yao Yao. Tapi saya tidak mau kamu salah paham. Yao Yao memang sudah dewasa. Tapi kalau melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Kak Si Cheng, saya benar-benar tidak seperti itu. Percaya sama saya, Kak Si Cheng, saya tidak seperti itu. Yao Yao. Operasi harus segera dilakukan. Kalau terus ditunda, sekalipun dilakukan transplantasi ginjal, juga tidak akan bisa selamatkan nyawa Nonagu. Paling lambat kapan? Melihat kondisi sekarang, paling lambat besok harus operasi. Saya mengerti. Kalian mau apa? Mau ngapain? Siapa kalian? Jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Kalian mau apa? Jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Lepaskan saya. Kalian mau apa sih? Sudah selesai. Jinwei, hari ini, kita melakukan pemeriksaan di rumah. Setelah pemeriksaan selesai, Dokter bilang, operasi paling lambat besok. Ji Sichen, jika kamu benar-benar membawaku ke meja operasi, lalu mengambil ginjalku, dan mentransplantasikannya ke Guyao yang membunuh ayahku, lebih baik kamu biarkan aku mati saja, di meja operasi rumah sakit. Jinwei. Saya berutang satu nyawa, pada keluarga Yao Yao. Saya harus merawat dia dengan baik, walaupun Yao Yao memang melakukan kesalahan. Tapi saya tidak bisa meninggalkan dia. Setelah besok saya akan kirim dia ke luar negeri. Lalu saya akan menebus dosa saya padamu seumur hidup. Boleh tidak? Ji Sichen. Saya membensimu. Papa, saya salah. Saya benar-benar salah. Kah? Besok kamu akan bertemu dengan papamu pengganti yang akan mati untukmu. Di meja operasi, saya pasti akan membuatmu mati.
Nona Gu, tenang saja. Selama harganya cocok, wanita tua itu tidak akan pernah sadar. Kak, lihat ini. Kalau saya tunjukkan ini ke si Ken. Kamu pikir dia akan percaya kamu atau saya? APA. Hamil? Benar, Nyonya Ji tidak bisa melakukan transplantasi ginjal. Kenapa, Kak Si Chen? Kenapa kamu mengkhianati saya lagi? Kenapa wanita jalang itu hamil lagi? Halo? Halo, PA. Pintunya sudah dibuka. Nanti kamu naik ke atas dan selesaikan urusan Xia Jinwei. Kalau tidak, saya benar-benar akan mati. Papa t'a eu. Menstruasi saya terlambat. Jangan-jangan saya hamil lagi? Besok GC Chen akan memaksa saya untuk operasi ginjal. Di ponsel Guyao masih ada bukti palsu yang menfitnah saya. Kalau dia benar-benar sudah menyogok dokter, tidak bisa, saya harus pergi dari sini. Jinwei, halo Ziyu, tolong bawa saya pergi. Saya mimpi buruk, tidak bisa tidur. Kak Si Chen, kamu bisa temani saya tidak? Yao, sudah siap belum? Kak Si Chen, saya sebentar lagi, kamu tunggu saya ya. Saya datang, Kak Si Chen. Saya merasa gaun ini lebih bagus. Kak Si Chen, anak itu. Yao, kamu sudah dewasa. Apapun yang kamu lakukan tidak perlu jelaskan ke saya. Tapi Paman Xia menyuruh orang memperkosa saya baru saja. Itu tidak mungkin. Kak Si Chen, bahkan kamu juga tidak percaya saya. Saya sudah tahu, kalau saya cerita pasti tidak ada yang percaya. Tapi orang yang menyakiti saya bilang sendiri. Ayahnya hanya ingin membela anaknya. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Tapi Paman Xia sudah meninggal. Orangnya sudah mati tidak bisa jadi saksi. Saya bilang apapun sudah tidak ada gunanya. Hal yang sudah lewat tidak usah dipikirkan lagi. Kak Si Chen. Saya takut kamu tidak mau sama saya. Takut kamu jijik sama saya. Saya hanya ingin memberi rumah bagi anak yang tidak bersalah. Sudah malam. Istirahat lebih awal ya. Kak Si Chen saya. Yao, sebenarnya kamu ada apa sih? Saya ingin kamu temani saya tidur. Saya pergi dulu. Istirahat cepat ya. Kak Si Chen. Pak, kamu harus cepat. Berenti. Kak Si Chen. Bagaimana bisa? Kak Jinwei kenapa tidak ada? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Xia Jinwei. Berani-beraninya kamu kabur bawa anak saya. Halo? Nyonya, riwayat panggilan terakhir adalah Fu Deu. Mereka pasti akan ke bandara. Semua orang pergi ke bandara. Tangkap Xia Jinwei. Kalau tidak berhasil bawa dia kembali, kalian tidak usah pulang. Jinwei, sebentar lagi fajar. Waktunya naik ke pesawat. Ayo kita pergi. Tunggu, Ziyu. Itu sepertinya mobil Maybach milik GC Chen. Tidak apa-apa, Jinwei. Ini mobil temanku. Dia pasti tidak akan mengenali. Posisi Xia Jinwei di mana? Ponsel tidak aktif, posisi tidak bisa dideteksi. Cepat cari mereka. Jinwei. Bagaimana kalau hari ini kita tidak bisa pergi? Ziyu.
Kita cari tempat sembunyi dulu. Nona Gu, ada masalah. Apa yang terjadi? Gagal ginjal. Sepertinya tidak tahan lagi. Dia ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Harap Anda segera kembali. Kalian lanjutkan mencari, saya ada urusan lain. Zayu, nyetir. Cepat jalan. Saya bawa mobil keluar dari sini dulu. Akhirnya saya menemukanmu juga. Sekarang saya akan menangkap kamu pulang, untuk ditukar ginjal dengan anak saya. Zayu, di belakang itu. Ada mobil yang dari tadi mengikuti kita, kan? Jinwei, j'entends ta cuite. Ce muad Aseya. Tidak bisa, kalau begini terus kita bisa celaka. Jinwei. Kalau ponsel nyala, Ji Sichen pasti bisa menemukan kita. Waktu itu kita tidak akan bisa pergi lagi. Tapi kalau begini terus, kita berdua benar-benar bisa mati. Tidak, Jinwei, perkaya Aseya. Lokasi Nyonya Ji muncul. Kirimkan lokasinya ke saya. Kalian juga ke sana. Zayu, bangun. Zayu, bangun. Bangun, Zayu, bangun. Tahan sebentar lagi, jangan. Zayu, bertahanlah sedikit lagi. Jangan tidur. Zayu, bangun. Zayu, jangan tidur, saya mohon. Tahan terus, harus tahan terus. Ji Sichen akan segera datang. Sudah tidak berguna lagi. Mana mungkin tidak berguna? Pasti masih bisa. Saya belajar kedokteran. Saya tahu betul. Tahan, Zayu. Jinwei. Di kehidupan selanjutnya, temui saya dulu, ya? Kalau di kehidupan ini bisa. Zayu, jangan tidur, bertahan. Jangan menangis lagi. Tidak, Bagudilia. Di kehidupan berikutnya, suka aku duluan, ya? Di kehidupan ini, aku hanya suka kamu. Zayu. Tidak perlu menunggu kehidupan berikutnya. Di kehidupan ini, aku cuma suka kamu, Zayu. Zayu. Sekarang juga aku akan tangkap kamu, untuk ganti ginjal anak perempuanku. Sialan. Hari ini kamu masih beruntung. Jinwei. Jinwei. Dokter, bagaimana keadaannya? Anak Nyonya Ji tidak bisa diselamatkan. Nona Gu paling lama hanya bisa bertahan 3 jam. Tuan Ji, mohon segera membuat keputusan. Tuan Ji, mohon segera membuat keputusan. Tolong atur. Operasi untuk Yao Yao. Tuan Ji, kami sudah menemukan satu ginjal lain yang cocok untuk Nona Gu. Jangan.
Xiao Jiangan. Jangon, Jinwei, Jinwei, Jinwei. Ada APA? Siken, Ziu di mana? Bagaimana dia? Dia sudah meninggal. Jinwei. Jinwei, Tidak APA APA, Jinwei. Sebenarnya Ada APA? Nyonya sepertinya mendapat tekanan batin, dan mengalami reaksi mendadak. Otomatis menutup diri dari informasi luar. Tenggelam dalam dunianya sendiri. Kira-kira akan butuh waktu berapa lama lagi? Sepertinya. Itu tergantung kemauan Nyonya sendiri. Jinwei, semua sudah berlalu. Cepat sembuh ya. Semua yang tidak menyenangkan di masa lalu, akan aku perbaiki. Tuan Ji, Nyonya tua sudah sadar. Katanya Gu Yao membuatnya pingsan. APA. Dokter rumah sakit sudah mengaku, semua atas perintah Gu Yao. Orang yang sebelumnya menabrak dan membunuh Fu Deyu, juga sudah ditangkap. Kontrak ini perlu Anda cek secara langsung. Tidak masalah. Aku mulai mengerti di hati, hubunganku dengan Xia Jinwei sudah tamat, tapi aku tidak mau melepaskannya. Kamu orang yang pernah menculikku sebelumnya. Tuan Ji lewat penyelidikan. Menemukan Gu Zhenyang dan Nona Gu Yao adalah ayah anak. 3 tahun lalu Nona Gu Yao dan kakaknya menyelamatkan kamu. Itu juga bukan kebetulan. Termasuk penculikan Nyonya dan kecelakaan mobil yang lalu. Semua dilakukan atas perintah Nona Gu Yao. Ini adalah bukti tentang Nona Gu Yao yang menjebak Nyonya dan menyuap dokter. Guya mana? Sudah dibawa ke sini. Kalian mau apa? Lepaskan. Siken kakak. Bukan, Siken kakak. Sichen kakak, dengarkan penjelasanku. Siken kakak. Gu Yao. Berani-beraninya kamu mempermainkan aku, Ji Chen. Tunggu saja, busik di penjara. Siapa dari kalian yang melapor ke polisi? Aku salah, Siken kakak. Tolong maafkan aku. Saya. Ini adalah bukti kejahatan mereka. Sudah kami serahkan ke kantor polisi kalian. Bawa pergi. Jangan. Siken kakak. Sichen kakak jangan. Aku salah. Siken kakak. Jinwei. Apakah kamu menyesal? Jika menyesal, kita cerai saja. Tidak mungkin. Jinwei, aku. Jinwei. Nyonya sudah 2 hari tidak makan. Seberapapun dibujuk, tetap tidak mau makan.
Xia Chenwei, harusnya kamu memaksa aku seperti ini? Aku sudah bilang, kalau kamu tetap tidak izinkan aku pergi, aku akan mati di depan kamu. Tuan Ji, Laporan hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Kami menemukan tumor. ganas di otak Anda. Peluang sembuhnya berapa persen? 20%. Aku masih bisa hidup berapa lama? Jika hanya pengobatan konservatif, setengah tahun. Chenwei, jika suatu hari aku meninggal, kamu akan merindukan aku, tidak? Kamu tanda tangan saja. Aku sudah tanda tangan. Kalau kamu mau pergi, Sekarang juga boleh pergi. Aku pergi sekarang. Tuan Ji, sudah Anda putuskan? Ini bisa menjadi seluruh kekayaan Anda. Selain bagian yang disisihkan untuk Nyonya Tua, semuanya sudah ada di sini. Papa, Zayu. Aku akan pergi. Mungkin butuh waktu lama untuk kembali.